Selamat pagi, Pasca. Siap, Komandan. Gimana kabar? Baik, baik. Siap, siap. Bu Grace, kenapa muncul ini? Ini baru ada muncul ini, acara lain kan? Ini masih karena kenapa ada program lain itu? Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara Siluk Sulanesang. Selamat pagi, selamat pagi. Salam sehat. Pagi. Pagi-pagi. Nanti Bung Noldus langsung aja ambil alih ya. Siap kan? Siap. Co-hostnya sudah saya serahkan ke siapa tadi itu? Nosen. Ya, sudah. Iya. Nanti Nosen yang kendalikan. Siap kan? Saya sudah rekam. Saya mau periksa pasien dulu. Itu tugas mulia itu kan? Ya. Selamat pagi semua. Ya, oke.
Selamat. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tarsis, semua narasumber, Pak Irjen, Pak Fiani, Pak Dharma, Pendeta Dharma. Pagi. Dan semuanya. Izin moderator sudah masuk. Udah, Bu. Siap. Udah. Izin kesabaran kita semua untuk menanti kurang lebih 10 menit lagi ke depan kita akan start dalam melaksanakan webinar pada pagi yang indah ini. Semoga apa yang kita diskusikan ada sesuatu yang kita petik dan kita bisa jadikan sebagai oleh-oleh pada pagi yang indah ini. Dan nanti hasil dari webinar ini FDBT akan merangkumnya menjadi sebuah resume dan akan dilimpahkan pada pemerintah Tanah Toraja dan Toraja Utara sebagai sebuah bentuk pemikiran dalam rangka memberikan kontribusi terhadap Toraja kita tercinta. Hah? Apa? Maka asisten pembaca tenang. Apa? Apa? Ini kita
Melambi, ambil. Selamat melambi, selamat nasang. Selamat melambi, selamat melambi. Pak Nordus. Sehat-sehat ya, Mbak. Sehat, sehat, puji Tuhan. Ya, siap, selamat. Selamat, yo. Halo, Nosen. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ya, selamat pagi. Kita sepertinya kita akan mulai saja ya, Pak Noldus. Halo, Pak. Selamat melambi, selamat nasang. Ya, Pak Noldus, kita mulai. Sudah bisa kita mulai sekarang, Pak? Kayaknya masih kemut mic-nya itu sama videonya dia. Ya. Kita mulai sekarang ya, Pak ya? Tidak terdengar, Pak, suaranya. Kedengaran enggak suaranya? Belum masuk, Pak. Suara Bapak tidak terdengar. Tes, saya masuk kah, Bu? Halo? Ya, Saya Ibu. terdengarkah suaranya? Terdengar, tapi agak kecil, Bu, suaranya. Kecilan ya? Ya. Ini bagaimana? Masih kecil sih, Bu. Si kecil. Iya. Ternyata. Tapi terdengar jelas. Terjelar ya? Oke. Oke, kita mulai saja kalau gitu ya, Pak Noldus. Masih belum terdengar suaranya. Mungkin headsetnya, Pak. Coba mungkin tidak pakai headset, mungkin. Halo, halo. Tes. Halo. Tes, tes. Tes. Ya, Pak Noldus sudah terdengar. Oke, lanjut. Lanjut, dosen, lanjut. Baik. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita akan memulai forum diskusi budaya Toraja pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan bahwa Pak Pendeta Dharma sudah hadir di ruang Zoom ini. Selamat pagi, Pak Pendeta. Pagi, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Bapak. Lalu yang berikutnya untuk kata sambutan nanti ada dari Bapak Bupati Tanah Toraja, apa sudah hadir? Sepertinya akan digantikan kalau misalnya tidak ada, tapi kalau misalnya ada, kita beri tempat. Oh gitu. Atau Bapak Dr. Andes Terbarung sudah hadir? Sudah hadir, sudah. Oke, baik. Hadir. Oke, Terima kasih. Dan moderator kita juga, Ibu Husin sudah hadir ya, Pak? Ya, sudah hadir. Oke, Pagi. kalau gitu kita akan memulai. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya akan share screen sekarang.
kursi-kursi plastik lan ya. Oke, baik. Selanjutnya acara kita akan dibuka dengan doa oleh Pak Pendeta Dharma. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Baik Pak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dalam rangka memulai webinar kita hari ini, seri keempat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, sehingga Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami karena Engkau mengasihi kami. Di mana kami menyaksikan bahwa saat ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan kesempatan untuk mengadakan webinar keempat dari Forum Diskusi Budaya Toraja. Kiranya semua kegiatan ini boleh membangun kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan martabat kami sebagai orang Toraja, sehingga kami senantiasa hidup dalam bingkai budaya kami yang sesungguhnya. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan dengarkanlah kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Penasehat Forum Diskusi Budaya Toraja, yaitu Bapak Dr. Andes Luther Barung. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, Bapak. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Apakah Pak Bupati belum hadir? Sepertinya belum, Pak. Jadi mungkin Bapak belum memberikan sambutan. Oke. Jadi tadi Pak Pendeta Dharma, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Pak. Pagi. Jadi saya pagi. Sebagai bahwa saat ini kita lagi sedang berusaha untuk mau mendalami tentang budaya kita, dan mudah-mudahan forum yang sangat bagus ini kita share di dalam ilmu dan pengetahuan kita yang terkait dengan budaya yang kadang-kadang dalam kita melihatnya sering-sering ada penyimpangan tergantung dari manusianya, kepentingannya. Jadi kadang-kadang diplesetin demi untuk kepentingan kelompok tertentu atau perorangan tertentu. Dan itu lewat webinar ini Pak luruskan apa yang semestinya dilakukan. Pada forum yang keempat ini kita coba masuk dalam yang terkait dengan menggali makna Bulangan Londong, Sembangan Suke Baratu dalam perspektif budaya, teologi, dan segi hukumnya. Dari tiga hal ini kita coba betul-betul memahami secara baik, dan untuk itu mungkin Pak Noldus nanti yang akan meramu untuk bisa didokumentasikan dan kita sebarluaskan untuk betul-betul jadi pegangan kita ke depan. Jadi saya rasa itu yang penting, dan di dalam diskusi ini tetap kita jaga kebersamaan kita, memberikan masukan yang luar biasa untuk secara sopan santun orang Toraja yang kita dahulukan, yang enggak melo di dalam kita memberikan masukan sehingga sangat bermakna dan sifat Kabolo nasang kimintu solo nasang. Jadi kita harapkan diskusi ini adalah diskusi demi untuk dari kita dan untuk kita. Kurang semangat, selamat pagi. Kurang semangat, Be. Oke, terima kasih Bapak Luther Barung untuk sambutannya. Selanjutnya Pak Noldus, apakah Bapak Bupati sudah hadir di ruang Zoom ini?
Kalau disapa saja kalau misalnya ada dalam ruangan ini atau wakilnya diberikan waktu manakala beliau belum hadir nanti di akhir acara ini kalau misalnya beliau terlambat masuk supaya tidak menyita waktu. Siap. Oke, untuk Bapak Dr. Andes Theophilus Alorerum atau yang mewakili, apakah sudah hadir dalam ruang Zoom ini untuk memberikan sambutan? Selamat pagi Pak Noldus. Salam sehat. Ya. Oke, baik. Sepertinya memang belum ada. Kalau begitu kita ke acara berikutnya. Sebelum acara ini akan dipegang sepenuhnya oleh moderator, saya akan melimpahkan juga ke host, yaitu ke Bapak Siswanto, Pak Bidang, yang mungkin akan memberikan informasi terkait acara kita selanjutnya. Silakan, Bapak. Saya ya. Baik, terima kasih. Informasi saja bahwa saya mendukung acara ini. Makanya saya bilang sama Sang Maneta Noldus ya, kalau mau webinar lagi, saya siap untuk menyiapkan Zoom dengan 300 peserta gratis. Itu saja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang berminat, sudah ada nomor WA, silahkan nanti saya fasilitasi. Saya kira itu saja, saya siap tetap ada di sini mendengarkan, menambah ilmu bagi saya sendiri juga dan bagi kita semua. Kiranya berlangsung dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini. Kalau begitu langsung saja saya akan serahkan diskusi kita pada pagi hari ini ke moderator kita, yaitu Ibu Gusti Tanggulungan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar baik? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Salam asitamu lako kita solanasang. Terima kasih kepada Bro Noldus Pandin, panitia, juga Forum Diskusi Budaya Toraja yang memberikan kesempatan pada saya memoderatori ruang diskusi virtual pada Sabtu ini. Waktu yang biasanya buat santai-santai begitu ya, kita gunakan untuk mengisi waktu rehat kita dengan menimba pengetahuan dan tentu kebijaksanaan dari bapak-bapak yang telah berkenan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman jadi bagian kita sebagai etnis Toraja dengan keunikan budaya tertentu. Nah, topik yang diangkat kali ini menurut saya sangat menarik dan menarik perhatian masyarakat juga ya. Saya termasuk yang agak rajin ikut di Facebook begitu. Ada banyak perbincangan di forum-forum baik pertemuan maupun virtual tentang topik kita kali ini. Nah, satu praktek budaya yang kita kenal dengan berbagai nama. Ya, bahasanya yang agak jarang kita dengar adalah sembangan suke baratu. Ada juga yang menyebutnya barata gitu ya. Mungkin nanti bisa diperjelas oleh para narasumber. Ada yang menyebut bulangan londong, ada yang menyebut paramisi, ada yang menyebutnya saung, dan mungkin ada nama-nama yang lain. Nah, ada banyak pertanyaan yang mungkin timbul dari topik ini. Misalnya, betulkah ini adalah budaya Toraja? Kemudian, apa nilai-nilai di baliknya? Lalu mungkin bagaimana prakteknya dari masa ke masa sampai hari ini? Terus, apakah ini ajang judi? Ya. Terus, bolehkah dia dilegalkan supaya berkontribusi bagi PAD? Nah, itu yang saya amati diskusi-diskusi yang berkembang di media sosial ya. Nah, dari berbagai pertanyaan lainnya,
tadi itu kiranya dapat terjawab di dalam diskusi kita kali ini, yang menghadirkan bapak-bapak yang saya paham beliau-beliau giat dalam kegiatan budaya Toraja, ada yang birokrat atau mantan birokrat, ada yang praktisi hukum, dan juga ada rohaniawan Toraja. Nah, saya kira beliau-beliau ini tidak asing lagi bagi kita. Namun ya izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat beliau-beliau, ya mungkin sekedar memanaskan memori kita ya. Saya akan sampaikan secara singkat menurut urutan pembicara pada pagi hari ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Benyamin Kembong. Nah, beliau salah satu praktisi budaya Toraja. Nah, beliau ini memiliki minat dan kerinduan untuk membangun Toraja dan Torut di atas pondasi budaya leluhur. Nah, itu menurut kata beliau ya. Nah, saat ini beliau aktif sebagai supervisor di Ground Support PT RUK Communication Mining, tambang di Freeport, Indonesia. Beliau menikah dengan 3 orang anak. Nah, kira-kira itu hal singkat mungkin yang sudah kita kenal. Yang kedua adalah Bapak yang sudah populer bagi kita, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Matius Salempang. Beliau akan membahas dari perspektif sebagai tokoh masyarakat Toraja dan juga penegak hukum tentunya terkait penegakan hukum seputar praktek bulangan londong. Kalau tadi Pak Kembong akan bicara dari sisi esensi budaya Toraja di balik itu, menurut pemahaman beliau. Nah, Pak Matius Salempang lahir di Sulawesi Selatan. Saat ini beliau sudah berumur 68 tahun, tapi nampaknya masih sangat segar ya. Ini hebat beliau ya. Beliau adalah Jenderal Bintang 2, terakhir menjadi Kepala Bareskrim, itu yang saya baca di. Nah, ada banyak catatan menarik dalam karir beliau, bisa didapatkan di internet. Nah, yang ketiga, beliau Bapak Tasis Kodrat, beliau mantan Bupati Tanah Toraja, akan menyampaikan pandangan empiris tentang praktek bulangan londong, khususnya semasa beliau menjabat sebagai Bupati Tanah Toraja yang tercatat sebagai Bupati ke-11 pada tahun 95 sampai tahun 2000. Nah, yang berikutnya, pembicara berikutnya adalah Bapak Viani Octavius. Kadang-kadang salah tulis, saya pun juga kadang salah menyebutnya ya, Octavius. Beliau akan menyampaikan dari perspektif hukum positif di dalam NKRI terhadap praktek bulangan londong. Nah, beliau saat ini adalah pemilik dari Viani Octavius Law Firm di Makassar. Jadi 3 bapak-bapak kita cukup paham dengan hukum, juga praktek birokrasi. Kemudian yang pertama tadi Pak Kembong dari sisi budaya. Nah, pembicara yang juga menurut saya sih cukup banyak sekali hal bisa ditimba dari beliau, Bapak Dharma Padadi. Beliau akan menyampaikan dari sisi perspektif teologi. Beliau pendeta, tetapi juga cukup paham banyak tentang budaya Toraja. Apakah suara saya terdengar ya? Sepertinya ada masalah. Terdengar, Bu. Jelas. Terdengar, Jelas. jelas. Pak Dharma ini kelahiran 71, pernah menyebut di grup bahwa beliau sering katanya dikatakan wajahnya tampak tua. Katanya kalau banyak bicara budaya, katanya wajahnya tampak tua. Nggak tahu ya, kayaknya sih nggak juga gitu Pak. Ya, jadi beliau pendeta, juga banyak menggumuli soal-soal budaya. Beliau lulusan dari STT Rantepo pada tahun 96 ya. Nah, kira-kira begitu profil singkat beliau. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, menyingkat waktu sehingga kita percepat saja. Nah, kemudian kepada setiap pembicara kita alokasikan waktu 20 menit untuk memberikan paparan materi.
Nah, setelah itu mungkin ada hal-hal yang belum terelaborasi dengan baik, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Nah, sepanjang paparan dari beliau-beliau, audiens jika ada pertanyaan boleh ditulis di chat box. Nanti saya bisa lihat, kalau banyak mungkin kita pilih atau kita rangkum pertanyaannya sehingga kita sampaikan kepada beliau-beliau, dan mohon ditulis juga kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Nah, saya kira begitu pengantar singkat saya. Kita langsung saja pada pemaparan yang pertama oleh Bapak Benyamin Kembong dari perspektif budaya Toraja. Waktu saya persilahkan. Selamat melambi, Solanasang. Ya, selamat pagi, yo. Melambi. Selamat pagi. Mi rangi siara ketu suara teh. Siap. Yes. Yo, melo-melo pagi rangi teh. Oke, jadi kurre semangat lako moderator, kurre semangat adu kalako admin, ya. Jadi sudah mengajarkan webinar. Jadi memang topik Bulangan Londong Sembangan Suke Baratu ini selalu menjadi perdebatan, ya, karena mungkin faktor pemahaman atau semacamnya, ya, sehingga banyak menjadi pertentangan di kalangan masyarakat, oke, termasuk di hadapan hukum. Oke, yang ingin saya sampaikan pagi ini ada beberapa poin saja mengenai Bulangan Londong sampai kepada transformasinya sehingga menjadi hobi judi. Ya. Jadi Bulangan Londong dan Sembangan Suke Baratu. Perspektif budaya Toraja. Yang pertama bahwa Bulangan Londong adalah sebagai bagian dari ritual Rambu Solo. Yang kedua, yang akan kita perjelas adalah bahwa Bulangan Londong merupakan media peradilan. Ya, sebelum ada NKRI, masyarakat Toraja ada mengenal 7 jenis peradilan yang disebut tarian pitu. Salah satunya adalah Bulangan Londong. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, ini yang orang masih abu-abu. Bulangan Londong Sembangan Suke Baratu. Ya, ini ada periodenya juga. Kemudian yang keempat, Bulangan Londong yang kemudian bertransformasi menjadi hobi, ya. Lalu kemudian berujung pada judi sabung ayam. Oke, kita mulai dari poin pertama tadi. Bulangan Londong sebagai bagian dari ritual Aluk Rampe Matampu atau Rambu Solo. Dalam Maluk Todolo itu Bulangan Londong di Aluk Rampe Matampu atau Rambu Solo yang biasa kita kenal saat ini itu ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis Bulangan Londong. Ini perlu diperhatikan supaya tidak salah kaprah, ya. Bulangan Londong yang pertama adalah Bulangan Londong Sembangan Bulo atau tuang-tuang. Ini pasti semua sudah familiar dengan tuang-tuang, ya. Jadi tuang-tuang ini diadakan pada saat upacara Rambu Solo di tingkat rapasan, ya, rapasan Sakurandanan. Oke, yana di ete mutu tuang-tuang ko mak Bulangan tahu. Kemudian yaitu bulu manuk, siara manuk di pertama tuang-tuang. Itu yang pertama dari landasan Aluk. Kemudian yang kedua, Bulangan Londong kelan ni Aluk Rambu Solo dipakai ma arara sampin. Ya, ma arara sampin atau denduka tutondo pokadai dipakai ma baleki bane. Ya, dipakai mak balik bane. Batuanan apa? Yaitu rara manuk di Bulangan dipakai
umpi ipik kita mai pengkarangan pura dipakai juru rambu solo dalam artian menyucikan, ya, membersihkan supaya kemudian bisa digunakan lagi di acara-acara rambu tuka sebab nakuat dolo pemali tu pasirau bumarana rampe matallo na rampe matampu. Oke, itu yang poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, bulangan londong di dalam aluku rambu solo. Yang ketiga adalah disanga mak baliang, ya, disanga mak baliang. Saya yakin ini jarang yang tahu karena memang sudah jarang sekali dilakukan, ya. Jadi dibawa tuh manuk londong lako babaliang, ya, nah dipasi londongan dio, dipasi para. Tujuannya apa? Dalam perspektif alup bahwa diharapkan manuk londong ini bisa membantu, ya, membawa arwah ke Puyah. Ya, sepertinya mitologinya berangkat dari kisah masyarakat Toraja mengenai tulang didi, ya. Jadi sitongan jago tu Toraya. Kalau dalam ilmu sains di atau Amerika dulu orang podo bulan, tapi yang lan Toraya tulang didi dulu. Jadi di South Amerika sitongan. Ya baru gato. Oke, itu perspektif, ya, bulangan londong dari sisi aluk rambu solo. Kemudian yang kedua, bulangan londong sebagai media peradilan, ya, sebagai media peradilan. Pada zaman dulu sebelum Toraja bergabung ke NKRI, ya, sebelum Toraja mengenal hukum negara, dahulu orang tua atau pendahulu-pendahulu kita memutuskan satu perkara itu melalui hukum adat, ya. Hukum adat itu kalau di Toraja ada 7 jenis, ya, disanga tarian pitu. Nah, kebetulan kita berbicara hari ini mengenai bulangan londong, ya. Maka bulangan londong adalah dianggap sebagai media peradilan tertinggi, ya. Bulangan londong dianggap sebagai media peradilan tertinggi ketika keenam dari model pengadilan yang lain tidak sanggup menyelesaikan satu perkara, ya. Itu dari sisi bulangan londong sebagai media peradilan. Jadi yang ada karakara dari raata disanga duka biasa atasan karakara di pasadia tu manuk londong. Nah, imbo itomina, ya, dihadiri oleh tetua adat dan kemudian dua belah pihak yang berselisih, ya, namanya dipasipara atau manuk. Oke, itu bulangan londong dari sisi sebagai media peradilan. Kemudian yang ketiga, bulangan londong sembangan Suke Baratu. Nah, ini yang agak mungkin agak asing, ya. Saya sempat dapat pertanyaan juga, kenapa bulangan londong selalu dikaitkan dengan sembangan Suke Baratu. Lalu apa sebenarnya sembangan Suke Baratu itu, ya? Bulangan londong sembangan Suke Baratu itu muncul di era Topada-Tindo, ya. Setelah era Topada-Tindo, ketika ada pejuang, ya, pejuang Toraja yang mau diupacarakan batu di aluk, maaf tadi mungkin masalah gangguan jaringan. Mirang isi kartu seorang gue teh. Ya, siap jelas. Oke, lanjut. Oke, jadi di sembang tusuke dinin rampun sumbangan tamah, ya, berupa materi ko apa-apa bang mutudin
untuk disumbangkan kepada keluarga atau pada tindo yang sedang dialuk, ya, atau pahlawan yang sedang dialuk, juga sebagai hiburan bagi keluarga, ya. Jadi tak apa ini tangga itu, tak apa itu mak tangga manuk totonat tuh. Jadi itu sejarah munculnya di sana sembangan Suke Baratu, ya. Jadi itu Suke dini rampun materi sumbangan yang mau di sana Suke Baratu tuh. Oke, kemudian ini yang paling menarik dan menjadi perdebatan, Bulangan Londong yang kemudian bertransformasi, ya, menjadi hobi, kemudian berlanjut kepada judi, ya. Saya ingin mempertegas bahwa Bulangan Londong, ya, Bulangan Londong adalah memang murni adat budaya Toraja. Memang murni adat budaya Toraja, dan bukan cuma sekedar adat, tetapi memang merupakan bagian dari aluk. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang bertransformasi, ya. Transformasi Bulangan Londong yang pertama, ya, menjadi sebuah hobi seiring berjalannya waktu, ya. Ketika para bangsawan atau pemimpin-pemimpin Toraja mengadakan pertemuan, maka setiap kali pertemuan itu selalu dibumbui, ya, selalu dibumbui dengan adu ayam, ya, mak pasti para manuk londong. Biasanya kan aku tahu paniwan anak datu tuh ya termasuk itu tidak benar juga. Ya, kemudian karena volume, ya, pertemuan para pemimpin-pemimpin utamanya dalam membahas masalah-masalah pertahanan, ya, karena Toraja dari dulu memang banyak, ya, menghadapi perang, ya. Terakhir perang lawan Belanda, ya, banyak menghadapi perang. Makanya kalau ada pertemuan pemimpin-pemimpin, ya, tokoh-tokoh adat sampai ambil lalu tondok, mereka mengadakan adu ayam, ya. Nah, lama kelamaan kemudian adu ayam itu timbul, ya, menjadi ajang pertaruhan. Ya, tak ditanda tuh nadolona bayi apa tuh na pertaruhkan coba ko budak-budak dirangi dente mayuma male apa segala, ya. Jadi itu yang menjadi persoalan dan permasalahan. Nah, menurut sejarahnya, ya, istilah saung, ya, pertama kali itu muncul dari daerah Taparannya kalau tidak salah, daerah Madan dan sekitar Madan dan ke sana, daerah Tina, ya, karena di situ adalah tempat paling sering digunakan sebagai tempat pertemuan, ya, untuk para pemimpin, para bangsawan. Tapi bukan berarti Tomadan dan Paden itu tetangga, salah paham koi meni. Artinya bahwa kebetulan pertemuannya sering diadakan di daerah itu, makanya awal mulanya saung tangga, ya, saung, istilah saung muncul dari situ. Oke. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, berkembang terus sampai pada akhirnya Belanda masuk, ya. Belanda masuk ke Toraja, kemudian memerintah Toraja, maka setiap kali ada acara, ya, acara Bulangan Londong, ya, acara Bulangan Londong di upacara Rambu Solo harus meminta izin, ya, harus meminta izin. Kemudian muncullah istilah kemudian paramisi, ya, paramisi. Oke, jadi itu sejarah munculnya saung, ya, saung muncul dari intensitas pertemuan-pertemuan, ya, para bangsawan yang melakukan adu ayam ketika ada pertemuan, kemudian paramisi kemudian muncul di era Belanda, ya.
itu muncul di era Belanda. Lalu berlanjut kemudian, ya, ketika sampai saat ini ketika mau mengadakan paramisi ya di upacara Rambu Solo itu selalu menjadi pertentangan ya. Kenapa menjadi pertentangan? Karena ada beberapa aspek yang memang tidak ketemu ya. Di satu sisi kebanyakan masyarakat Toraja menganggap bahwa saung tangga ya adalah bulangan londong. Sebenarnya tidak ya. Ini harus kita perjelas. Saya mau mempertegas bahwa bulangan londong adalah bulangan londong ya. Bulangan londong itu hanya dilakukan ya di upacara Rambu Solo, kemudian dipergunakan sebagai media peradilan ya sebelum kita mengenal hukum negara. Oke. Kemudian bulangan londong ini ya adalah adat ya budaya Toraja yang memang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi saya ingin membuat penekanan ya nanti masalah aspek-aspeknya ya cabang-cabangnya atau pelesiannya ya atau pondasi-pondasinya di dalam pelaksanaan haluk nanti silakan ditanyakan. Saya tidak akan panjang lebar untuk itu karena waktu. Saya hanya ingin mempertegas ya bahwa bulangan londong adalah murni adat budaya Toraja. Oke, yang pertama. Yang kedua bahwa ya, saung tangga ya bukan bulangan londong. Ya, kita harus sepakat itu. Ya, jadi jangan karena ego atau hobi kita ya, saya juga penjudi, saya sendiri ya hobi sabung ayam ya. Itu pengakuan itu. Saya sendiri hobi, tetapi jangan kemudian ketika ada masalah lalu adat ya bulangan londong yang menjadi tameng. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita harus sepakat dan sepaham bahwa bulangan londong adalah bulangan londong ya. Saung tangga tetap saung tangga ya. Jadi resiko silakan tanggung masing-masing. Kemudian apabila ya ada Rambu Solo yang ingin mengadakan bulangan londong, bagi yang memberi izin harus ditelusuri dulu ya. Harus berkoordinasi dengan tua-tua adat setempat bahwa apakah memang ya dia pantas diberi izin untuk melakukan paramisi ya. Itu wajib karena bulangan londong ini dilakukan tidak sembarang ya, tidak semua orang. Misalnya tuh terong natunuk kenantaan sepatu lipat bulangan itu tidak bisa ya. Jadi bulangan londong Sembangan Suke Baratu hanya diperuntukkan untuk orang yang memang dianggap sebagai pahlawan ya, atau misalnya ambek itu memang inang makada londong tongan lalu todok makada muane yang namelo ko kadake susito, artinya memang orang yang berstatus pemimpin ya. Epitome itu mah di Pak Pulang kan Pak tumuan eduka pi atau bene oh oke. Itu yang saya mau tekankan ya, bahwa satu bulangan londong jelas ya adat budaya Toraja. Kemudian yang kedua saung tangga ya itu adalah hobi ya, hobi judi bukan bulangan londong. Oke. Kemudian saran ya dan masukan saya pertama untuk Pemda dan dinas terkait sebaiknya segera dibuatkan perda ya mengenai adat budaya Toraja termasuk bulangan londong supaya ada payung hukum ya apabila ada pelanggaran. Kemudian yang kedua untuk pemangku adat ya atau ambil lalu tondok harusnya berdiri ya sebagai pemimpin. Kalau makada londong tuang ki ike yang di sana ki ambe
Yanay na tangatongan ko tangatongan. Yanay na tongan ko tongan. Tak nama adin di kotongan ke dempi seng dio. Mui salah di kuadu kotongan ke den seng dio. Kemudian yang ketiga, saran untuk instansi-instansi ya keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan, oke, secara khusus BPS ya Gereja Toraja, mereka menetapkan aturan bahwa jemaat tidak boleh melayani upacara Rambu Solo yang mengadakan para misi atau kegiatan-kegiatan yang berbau judi. Dan itu dilaksanakan oleh jemaat, dilaksanakan oleh pendeta, majelis dan penatuanya, ya semua dilaksanakan. Tetapi yang salah, ya, nalaksanakan mau jemaat, nalaksanakan mau pandita, anna BPS malah nangkai. Ya, itu yang salah. Jadi seolah-olah BPS ini tidak punya pendirian dan menempatkan pendeta di posisi yang serba salah. Nah, Pak Agagai pandita sabah den aturan BPJS. Nah, BPJS bangsa malah nangkaran. Jogo BPS sorry. BPS bangsa malah nangkaran. Jadi seolah-olah pendeta ini diposisikan jadi nakabiri minta ujulu tondok. Gara-gara ya mutean aturan yang tidak jelas. Oke, kemudian yang keempat untuk pihak kepolisian ya harus dipahami bahwa Bulangan Londong memang warisan budaya Toraja, tetapi pihak kepolisian ya aparat juga harus belajar memahami mana Bulangan Londong yang sebenarnya, mana yang saung tangga, ya, mana yang judi. Jadi jangan disamaratakan semua. Oke, jadi Kapolresnya, ya, Kapolseknya, semua aparatnya harus belajar, ya, harus memahami adat budaya Toraja. Karena bagaimanapun juga adat budaya Toraja ini adalah identitas kita, ya. Jadi identitas itu kalau sudah hilang, ya, dengan apa lagi kau akan dikenal, Susito. Jadi di Posanga, di Pomelo, di Pokadake, Susito. Kemudian untuk generasi muda, ya, generasi penerus, tolong jangan malu, ya, jangan malas untuk belajar adat budaya. Oke, mekutana komila kotong mi, mekutana komila kotong paisan, bagaimana sebenarnya supaya tidak salah, ya. Banyak terjadi hal-hal belakangan ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan baik itu kaidah-kaidah hukum, norma agama maupun adat, ya. Budak banget demi penggauran tentang arundunan. Akibatnya apa? Ya, banyak hal-hal dalam hubungan sosial masyarakat yang menjadi tidak bagus. Oke, jadi saya kira tidak panjang lebar dari saya. Ya, saya hanya poinnya ingin memperjelas di webinar kali ini bahwa Bulangan Londong, ya, hanya digunakan di upacara Rambu Solo. Oke, kemudian di masa lalu sebelum ada hukum negara digunakan sebagai media peradilan. Oke, itu penekanannya. Saung, ya, tangga itu bukan Bulangan Londong. Jadi kita juga tidak bisa melarang orang punya hobi. Tapi kok yami pegawai ya resiko tanggung masing-masing, Susito. Jangan lagi nanti ketika ada masalah Bulangan Londong yang menjadi tameng, ya. Kada kedu kato saba nakwatu tomatua pemali male, ya, ulutut tombang itu ada akhirnya nih, ya. Jadi sama saja kita merusak adat maleki ulutut tombang ada ke Bulangan Londong. Nah di maleki matangga nih kok Bulangan Londong, Susito. Ya, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan jelas karena mungkin jaringannya agak kurang bagus. Ya, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya melalui moderator, ya. Tidak panjang lebar supaya mempersingkat waktu. Semoga bisa dipahami penekanan saya bahwa Bulangan Londong, ya, Bulangan Londong sangat berbeda dengan saung tangga. Oke. Jadi kita harus sepakat itu.
Usanga pada moto, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Kuro Sumanga. Silakan nanti akan kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Kuro Sumanga. Ya, Kuro Sumanga Pak Benyamin. Saya kira jelas poin-poin yang disampaikan bahwa memang ada unsur budaya, tapi ya sudah perkembangannya kita ada banyak hal yang perlu kita pertanyakan. Nah, kita melangkah pada pembicara yang kedua, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Matius Salempang. Bapak akan menyampaikan dari perspektif sebagai ya tokoh masyarakat Toraja dan beliau juga adalah penegak hukum. Nah, tentu beliau juga punya perspektif baik sebagai orang Toraja maupun sebagai penegak hukum terkait dengan Bulangan Londong ini. Apakah Bapak sudah ada? Saya beri waktu berikutnya 20 menit kepada Pak Salempang. Kami persilahkan. Iya, ya. Kursumangat Bu Gustin. Iya, Pak. Coba saya siapkan dulu ya, PowerPoint saya ya. Baik, Pak. Bisa muncul ya, Bu Gustin? Belum tampak, Pak. Belum. Belum nampak ya? Belum tampak, ya. Oh iya, oke. Gimana? Belum tampak, Pak. Mungkin ditutup dulu. Share ulang lagi. Coba ya. Ya. Wah, ada cucu di belakang ya, Pak. Ya. Iya, ini ikut dia. Oh, harus jadi host disable. Oh, ini harus dianu dulu ya. Oh iya. Saya sudah jadikan co-host. Betul. Sudah dijadikan co-host. Ya, betul. Oke. Kayaknya bisa nih udah nih. Ya, tetapi belum tampak, Pak. Ya. Nah, udah. Oke. Sekarang sudah oke, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Bu Gustin, saya pertama tuh saya mau terima kasih nih bahwa saya diundang untuk berbicara soal ini nih. Ya. Kalau saya ikuti apa yang disampaikan Pak Kembong tadi, kelihatannya mudah-mudahan bisa terjawab nih pertanyaan saya. Judulnya ini saya sebut sabung ayam atau adu ayam. Apakah dia adat? Apakah dia budaya? Apa judi? Nah, secara tegas tadi, saya kira bisa terjawab oleh Pak Kembong tadi, saya kira. Dan mungkin ada lagi masukan-masukan dari Bapak-Bapak atau kita semua bisa menjawab ini pertanyaan saya. Sabung ayam atau ayam ini, dia adat, budaya, atau judi? Waduh, ini. Ini kok mandek lagi nih.